Saya suka animasi. Saya juga suka menonton film animasi. Menurut saya, animasi itu adalah bentuk seni yang indah karena kadang tidak berusaha meniru dunia nyata, tapi mereka menciptakan dunia yang baru melalui animasi. Dunia yang hanya bisa digambarkan dan disampaikan melalui media animasi. Akan jadi berbeda kalau film-film ini dibuat dengan kamera sungguhan, aktor sungguhan, dan setting sungguhan. Pokoknya animasi itu dibuat karena dunia nyata memiliki batasan yang bisa dilangkahi melalui media animasi. Animasi memiliki berbagai jenis dan gaya. Ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, stop motion, dan lain-lain. Di video ini saya akan membagikan rekomendasi film animasi yang saya suka. Perlu diingat, saya tidak menonton semua film animasi, jadi mungkin animasi favorit kamu tidak masuk daftar ini. Mungkin aku belum nonton, atau aku lupa. Tapi tidak apa-apa, mungkin akan masuk di video part 2. Jadi tulis di kolom komentar film animasi favoritmu. Selain itu, saya tidak mengurutkan daftar film ini berdasarkan yang terbaik atau yang terburuk. Saya acak saja. Anomalisa. Ini adalah film animasi stop motion yang tidak biasa. Gaya latarnya dibuat seperti foto realistis dengan pencahayaan yang sinematik ala-ala film live action. Namun karakternya mempunyai gaya tersendiri yang membedakan film ini dengan film-film animasi lainnya. Lihat saja wajahnya. Mereka tidak menutup-nutupi kalau wajah ini memang topeng yang bisa dicopot. Dan sedikit spoiler, itu juga menjadi plotnya. Yang paling saya suka dari film ini adalah cerita yang tidak biasa. Itu karena film ini memiliki unsur surreal yang mungkin bisa bikin bingung atau takjub. Jujur saya merasa takjub dengan film ini. Dan yang spesial lagi, film ini hanya punya 3 pengisi suara. Itu karena Michael Stone, karakter utama di film ini, mendengarkan suara semua orang itu sama, kecuali suaranya Lisa. Itu karena Michael jatuh cinta dengan Lisa. Jadi suara Lisa terdengar istimewa. Mungkin mereka nggak punya duit buat bayar pengisi suara lain, siapa tahu. Tapi itu menakjubkan. I Lost My Body. Film imajinatif ini datang dari Perancis. Bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta dan kehilangan tangannya karena terpotong. Sepanjang film kita diperlihatkan dengan kenangan-kenangan semasa tangannya masih tersambung, mulai dari masih kecil sampai tangannya terpotong. Saya sangat suka dengan cara penyampaian cerita di film ini. Tangannya yang putus seolah menjadi karakter tersendiri yang patut kita beri perhatian karena tangan ini dianimasikan dengan sangat baik sehingga terlihat hidup, bergerak seperti tangan sungguhan. Itu sangat mengagumkan untuk animasi 2 dimensi. Animasi ini dibuat menggunakan Blender, software yang biasa digunakan untuk animasi 3D, tapi juga mampu digunakan sebagai program animasi 2 dimensi atau gabungan dari keduanya. Untuk film ini, tangannya dibuat dari model 3D yang dianimasikan, lalu dijiplak, digambar kembali dengan teknik 2 dimensi. Itu menjadikan animasinya bergerak dengan realistis dan meyakinkan. Millennium Actress. Kalau ada orang yang sangat berbakat dalam membuat film animasi dengan plot yang menarik tapi tidak biasa, orang itu adalah Satoshi Kon. Dan salah satu filmnya yang saya suka judulnya adalah Millennium Actress. Film ini bercerita tentang mantan aktris yang diwawancarai wartawan tentang masa kejayaannya ketika menjadi seorang aktris. Terdengar biasa saja? Tentu saja tidak kalau kamu sudah nonton filmnya. Berkat penulisan yang bagus, film ini terasa jauh dari kata membosankan. Gambar yang kita lihat di layar sangat sinematik, atau kata yang lebih tepat mungkin puitis secara visual. Berkat penggunaan editing yang jenius, batas antara kenyataan dan fiksi menjadi buram. Kita jadi menebak-nebak apakah adegan ini nyata atau bagian dari akting film.
Akira. Satu lagi anime yang saya suka. Ini adalah film anime yang berasal dari masa keemasan anime. Memang banyak yang bilang tahun 80-an adalah masa paling berjaya bagi anime. Akira adalah salah satu anime yang sangat berpengaruh bagi industri film. Di saat film animasi yang lain ramah keluarga, film ini datang dengan rating dewasa. Itu bikin para penonton dari negara lain kaget karena film animasi dewasa saat itu masih jarang. Akira muncul dengan banyak adegan sadis yang tidak bisa ditonton anak-anak. Berlatar di Neo Tokyo pada tahun 2019, sebuah masa di mana Tokyo adalah tempat yang brutal dan berbahaya. Gedung pencakar langit di mana-mana, kriminalitas juga di mana-mana. Semua itu berhasil digambarkan dengan gaya animasi yang megah. Banyak bagian dalam film ini yang dianimasikan dalam 24 frame per second. Banyak detail yang digambar dan dianimasikan dengan mulus dan meyakinkan. Banyak efek khusus seperti ledakan dan partikel dianimasikan dengan sangat detail. Pencahayaan khusus memberi kesan latar modern dan kadang lingkungan yang kumuh juga diperlihatkan sebagai bukti bahwa di masa itu, kemiskinan dan kejahatan adalah masalah yang tidak pernah hilang. Film ini mengingatkan kita bahwa teknologi memberi pengaruh pada peradaban. Satu lagi hal yang bikin film ini bagus, musiknya. Menurutmu apa jenis musik yang cocok dengan film yang berlatar di Neo Tokyo, tempat yang brutal dan modern? Akira menggunakan gamelan Bali sebagai musik pengiringnya. Gamelan di film ini membuat suasananya menjadi unik karena kita jarang mendengar gamelan dalam film layar lebar, apalagi anime, dan itu cocok. Kalau nggak percaya tonton saja filmnya. Itu adalah 4 film animasi favorit saya. Masih ada lagi film animasi yang saya suka. Jadi tetap subscribe biar tidak ketinggalan video part 2. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Like dan komen. Tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.